Baik, berikut ini adalah petunjuk bagaimana kita menggabungkan beberapa gear, spur gear terutama, yang ini terkait dengan tugas yang sudah diberikan. Seperti ini tugasnya, di mana kita harus membuat susunan gear seperti ini. Ini ada 4 buah gear, di mana modulo yang sama itu digabungkan. Jadi yang M15, N15 yang warna merah kecil ini nanti digabungkan dengan M15 dan N30 merah yang besar. Sedangkan yang hijau ini adalah M10, N-nya 30, dan yang hijau kecil adalah M10, N30. Jadi seperti ini. Kemudian masing-masing punya ketebalan yang M10 itu 60 mili, sedangkan yang M15 adalah 120 mili. Nah, susunannya bebas, sudut dan sebagainya. Yang penting ini harus berhimpitan, harus gigi itu harus menyatu. Nah, untuk membuat masing-masing roda gigi, tutorialnya sudah saya berikan di temuan sebelumnya, dan saya kira kita sudah bisa mendapat atau pembuatnya masing-masing sampai eh, gambar spekturnya itu berbentuk 2 dimensi seperti ini. Jadi saya sarankan buat saja gear eh, seperti langkah pada temuan sebelumnya. Ini adalah yang M15 N15, ini sudah berbentuk dan sampai berbentuk ini ya, polyline tertutup seperti ini semua, jangan sampai terpisah. Ini harus sudah menyatu ya, harus sudah terunion ya. Ini juga demikian, adalah M15 N30. Dan sedangkan yang ini adalah yang hijau, ini adalah M10 N30, yang ini adalah M10 N15 ya. Nah, sesuai dengan tugas kita harus menyatukan ini ke sini. Artinya nanti posisi dari M10N30 itu asnya jadi satu dengan M15N15, sehingga titik pusatnya itu nanti jadi satu di sini. Sedangkan posisi dari pasangannya masing-masing ini, pasangannya terus menyesuaikan dengan diameter PCD-nya ya, PCD-nya. Jadi PCD itu sudah kita dapatkan pada kalkulator. Jadi ini yang M15N15 dan M15N30 ini punya PCD masing-masing 225 dan 450. Ini karena ini diameter, berarti jari-jari masing-masing PCD itu jari-jarinya adalah yang ini, jari-jari PCD-nya adalah separuh dari 225. Jadi 112,5 ya, 112,5 yang ini jari-jarinya. Sedangkan yang ini jari-jarinya adalah separuh dari 450, yakni 225. Sehingga jarak antara ini dan sini, ini penempatannya ini ya. Jadi kalau kita lihat dari ya pandangan ini masih belum diekstrud ya. Jadi ini masih belum diekstrud. Jadi biarkan saja, jangan diekstrud dulu. Kita akan menempatkan dulu posisinya supaya tepat apa, letaknya itu ya. Oke, bagaimana kita menempatkan ini? Itu caranya kita buat saja circle
di pusatnya ini ya, buat lingkaran dengan pusat yang sini itu kan diameternya atau jari-jarinya bisa ditulis D dan PCD ya, 225. Ya, PCD-nya 225, ini ada garis yang sebenarnya sudah kita buat pada saat membuat eh, bir. Kemudian yang ini kita buat garis atau apa, lingkaran dengan diameter 450 kan PCD-nya. Seperti ini, lalu kita pindahkan saja caranya. Ini kita copy, apa kita move ya. Kalau kita move-nya itu ya, jadi mengacu ke apa yang paling gampang ini aja dari titik kita cari dari apa atas ya. Move dari yang gampang nih dari kuadran saja. Dari kuadran ini tempelkan ke kuadrannya ini ya, kuadrannya ya, tempel ke kuadrannya dengan besar ya, dan sudah posisinya sudah seperti pas. Lalu kita garis saja dari sini ke eh, garis ya, polyline dari pusat ke pusat. Oke, jadi setelah itu ini perhatikan, ini kan nggak pas posisinya di gigi ini nggak nyatu apa. Kan posisi yang cekungan ini kan puncaknya ini atau posisi gigi ini, puncaknya gigi ini harus berada di sini kan, tengah-tengahnya sini, sehingga kita perlu geser. Kalau posisinya ini sepertinya sudah persis ya, persis di tengah, tapi namanya belum persis. Ini masih belum persis di center. Ini tengah-tengahnya itu harus pas di garis ini. Dan ini juga harus kita, posisinya harus kita putar kan, putar di sini ke arah jarum jam. Ini harus kita tarik ke arah jarum jam supaya nanti titik tengah-tengahnya ini berada di garis ini. Dan untuk membuat tengah dari ini ke garis ini, caranya adalah ini ketika kita select gear yang besar ini akan ada ini kan, ini adalah sambungan ketika sebelum di join gitu ya, sebelum di join untuk membuat gear. Ini ada yang simetris kan, ini simetris sehingga kita bisa manfaatkan garis dari sini ke sini dari sambungan ini. Ya. Nah kalau kita ini sebenarnya titik tengah ini juga bisa dipakai, tapi untuk mendapatkan titik tengah ini kita coba bisa lihat ada titik tengah sudah ada titik tengah di sini, buat aja patokan ya titik tengah ini untuk memutar ini. Buat aja garis, saya hanya membuat supaya ada patokan titik tengah ini sama dengan ujungnya garis ini kan, garis kontak. Lalu buat apa ujung atau posisi ini untuk memutar ini. Jadi kita rotate ini ya. Ya gini kan semua terselek kan ya. Enter. Pusatnya di sini. Nah, rotate biasanya yang sudah kita lakukan kan pakai sudut gitu ya. Tapi ini tidak sudut, tapi kita pakai referensi namanya ya. Klik kanan,
reference, kemudian referensinya adalah dimulai dari titik pusat ini ke tengah-tengahnya ini tadi, ujung sini ya, klik, kemudian arahkan geser sampai ke sepanjang garis ini. Jadi garis ini dimanapun boleh, nanti posisinya akan sama. Ini kan yang misalkan cara di sini ya, klik, ya. Ya sudah, ini kan sudah berputar. Jadi ini buktinya ini garis tadi ketinggalan ini. Karena ini kita ya, delete. Dan ini sudah posisinya sudah persis di tengah-tengah. Dan yang ini tadi yang masih belum persis ya, karena ini tengahnya itu tidak ada di sini. Jadi kita cek apakah ada titik tengah di sini ya. Oke, sekarang yang kecil ini kita putar juga dengan cara yang sama tadi ya. Kita rotate. Oke, yang ini putar, kemudian pusatnya adalah sini dan pakai reference ya reference. Kemudian dari titik ini ke titik tadi garis ini ya, dari sini ujungnya ini ya, dan arahkan ke sepanjang garis. Oke, jadi sekarang ini posisinya sudah center juga. Ketika sudah center, ini sudah dihapus saja. Ini, ini posisinya sudah menyatu. Kemudian kalau mau memutar, misalnya objek ini kita putar dengan sudut tertentu ke sana gitu ya, maka kita bisa lakukan ini kalau diputar dengan kata dua-duanya gitu putar ya. Oke, dengan pusat ini, ya, maka kita bisa menggeser. Kalau ini acak saja ya, putarannya acak saja. Nah, ini akan masih tetap posisinya akan tetap presisi gitu ya. Dan pasti ya udah itu cara menempatkan posisi tadi lalu kita lab garis tadi. Oke, kita ulang untuk mencocokkan yang ini sekarang ya. Yang ini kan harus menyatu juga. Jadi tadi langkahnya bagaimana kita buat lingkaran dengan PCD D-nya berapa yang 150 ya, 150. Yang ini ya, D 300. Terus tadi bagaimana caranya kita cari atau kita move ya, move lingkaran ini semuanya kita dari apa kuadran tadi ya, ini kemudian ya, lingkaran kuadran ini kita gabungkan dengan kuadran ini dari kuadran. Nah, cek kita ada. Nah ini di sini ya, dari kuadran di sini ya. Ya ini posisinya kan masih slip, masih ya overlapping sehingga pas ditarik garis ini ke sini dari pusat ke pusat. Kemudian tadi apa langkahnya kita putar atau kita cari titik tengah dari setiap ini ya. Titik tengahnya ini kita bantu dengan, nah ini ada titik tengah ya, biar gampang. Dan titik tengahnya ini kita ini
Kita, kita putar yang ini, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri sehingga kita rotate ke pusatnya ini, kemudian pakai referensi, sorry, ulangi ya, ini kita rotate, pusatnya di sini, klik kanan referensi, dari sini ke ini titik tengah, titik ujungnya ini tadi ya, ujungnya ini, oke, ini arahkan ke garis ini, klik, dan yang ini kita putar, yang ini kita rotate, pusatnya di sini, referensi dari sini ke eh, tahukan saja yang ini belum tepat, yang ini sudah, oke. Yang ini ya belum tepat, kita cari garis titik tengahnya ini ya, itu cuan saja, kita rotate, rotate pusatnya ini, klik kanan reference, kemudian dari sini ke ujung ini, ujung ini, arahkan ke sini. Nah, ini sudah garis tepat ya. Lalu dengan cara yang sama tadi kalian putar saja ini rotate secara acak di pusat ini, kemudian ke bisa kita hapus. Ini ya, kita punya pasangan ini yang sudah tepat posisinya. Sekarang tinggal menempatkan saja pusatnya ini. Jadi ini kita move. Jadi cari, nah ini ada pusatnya, pusat sini ke pusatnya ini kan. Ya, seperti itu. Posisinya kan di atas di bawah nanti. Jadi seperti ini kalau memang ini masih kurang bagus atau kurang ini kita bisa putar lagi, rotate apa saja, sini atau ke sini boleh, sini saja. Nah itu ya, jadi sudah posisinya sudah tepat seperti ini, putar bagaimanapun nanti harus tepat seperti ini. Kemudian kita buat asnya ya, asnya adalah diameter berapa ya, diameternya 50 sumbu atau asnya 50. Nah, oke, ini copy saja lagi pusat ini ke pusat sini, lagi ini ke pusat sini. Nah sekarang terus tinggal extrude akhirnya kan, tinggal kita extrude
Ini kalau kita view ini, ini ya, kan masih datar ya saat ini. Nah, ini yang merah-merah itu kita ekstrud. Tinggiannya berapa tadi? Ekstrud yang merah 120. Ya, sehingga kita ekstrud langsung yang merah itu tindaknya ekstrud merah ini langsung jadi satu saja. Bentar. Kemudian tingginya 120. Enter, enter. Oke, sudah. Jadi kemudian yang hijau ini kita ekstrud tingginya berapa? 60. Iya, tebalnya 60 ya. Sehingga ini karena kita ingin ketebalannya ke bawah, kalau ke atas nanti kan numpuk dengan ini ya. Sehingga kita set ke bawah aja karena ke bawah ya. Enter dulu. Kemudian kita buat minus ya. Min 60. Enter. Enter. Ya. Sehingga ini posisinya sudah ke bawah. Ketika sudah seperti ini, ya kita tinggal diwarna saja yang menjadi merah. Kita buang. Oke, kemudian ya lalu tinggal asnya ya. Di as tadi yang belum kita ekstrud ya. Jadi as ini kita ekstrud ya. Kita ekstrud lagi ekstrud. Ini as yang ini dan ini juga enter. Tingginya dibuat kira-kira tekanan 120 tambah 60 180 kita buat 250 aja intinya ya. 250. Oke, dan sudah seperti ini. Tapi kalau dilihat dari depan, ini mungkin kita pindah ke bawah, move, dan kita baik. Jadi begitu ya untuk pembuatan atau penggabungan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.